Gaya debat Gibran Rakabuming Raka cawapres nomor urut 2 yang disebut mirip dengan sang ayah pada Pilpres 2019 lalu. Sudah bergabung di Kompas Malam Saudara Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prajitno. Selamat malam, salam sehat Mas Adi. Selamat malam, ya Sir. Jadi Mas Selamat Adi malam. yang juga ikut menonton debat cawapres ini juga melihat hal yang sama, gaya debat dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini mirip dengan sang ayah pada Pilpres 2019 lalu. Kalau saya bukan hanya menyebut mirip, tapi bisa dipastikan 100% sama dengan Jokowi. Saya 100% kira sama ya, oke. 100% sama. Parameternya saya kira banyak ya. Pertama, yaitu menciptakan ekspektasi rendah terhadap Gibran. Dulu memang 2014, 2019 bahkan, Jokowi itu kan ekspektasi dalam debat kandidatnya relatifly kan tidak terlampau menjulang karena dinilai retorika, gaya bahasa itu kan kalah jauh dari Prabowo Subianto yang bahasanya menggunakan bahasa yang cukup berapi-api dan tegas. Termasuk dengan Gibran yang sejak awal sebelum debat cawapres itu dimulai dipersepsikan sebagai sosok yang menghindari debat, takut debat, kemudian takut berdialog dengan mahasiswa secara langsung, tidak menghadiri undangan-undangan diskusi secara umum, Hmm. dan pembuktiannya adalah di debat. Bahkan di debat itu Gibran sangat luar biasa, pilihan-pilihan katanya sesuai dengan topik, menggunakan istilah-istilah yang bahkan mempersulit dua kandidat lainnya. Persis seperti halnya Pak Jokowi ya, menggunakan istilah yang juga sempat tidak dipahami oleh Pak Prabowo saat itu. 2014 misalnya Jokowi menyebut TPID, Hmm. yang Pak Prabowo pun menyebut ya nggak tahu. 2019 misalnya ada istilah unicorn, ada tol laut gitu ya, dua istilah yang juga agak susah untuk dipahami oleh Prabowo. Itu yang menurut saya indikator pertama untuk melihat betapa ada kemiripan dalam menurunkan standar ekspektasi publik yang rendah awal sebelum debat dan kemudian dibalikkan pasca debat di mana Pak Jokowi ataupun Gibran tadi malam gitu ya Oke. itu debatnya cukup Hmm. luar biasa. Yang Berarti kedua ini yang kedua apa, Mas Adi? yang kedua bagi saya sangat sederhana, yaitu Gibran ini seringkali mengulang kata kunci yang selalu apa namanya menjadi titik berat dalam perdebatan-perdebatan yang itu adalah satu positioning program prioritas dan unggulan. Misalnya Gibran itu selalu mengulang bahwa program ekonomi sebagai upaya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu kata-kata yang sering diulang. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan adalah kunci Hmm. untuk memenuhi ekspektasi bonus demografi untuk beberapa tahun ke depan. Jokowi juga melakukan itu di 2014 dan 2019. Berarti Tentu ini dianggap oleh tim Gibran Rakabuming Raka ini adalah suatu success story yang bisa diadopsi begitu ya. Seperti kata Anda 100% sehingga bisa menunjukkan bahwa Gibran itu sebenarnya bisa berdebat. betul Mas, betul. Nah, yang ketiga parameter bahwa kita sama dengan Pak Jokowi adalah ketika memperkenalkan program-program populis, Hmm. bukan hanya melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya tentang kartu-kartu itu, tentang IKN. Tapi misalnya Gibran dengan Prabowo Subianto memperkenalkan apa yang disebut dengan makan gratis, susu gratis. Hmm. Itu kan program populis yang menyentuh persoalan substansial yang dihadapi masyarakat secara langsung dengan anggaran yang cukup fantastis. 400 triliun untuk 82, sekian juta penduduk Indonesia mendapatkan sesuatu yang gratis itu adalah program yang cukup menggiurkan. Ada angin surga kepada mayoritas di Indonesia untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya gratis. Hmm. Tapi yang terakhir yang keempat Mas, indikasinya adalah bahwa memang strategi komunikasi politik yang disampaikan oleh Gibran gitu ya, itu adalah strategi komunikasi yang down to earth, turun langsung ke masyarakat dalam arti istilah-istilah yang digunakan itu adalah cukup sederhana dan cukup membumi. Empat parameter yang saya lihat sebagai ukuran di mana Gibran itu ya sama persis sebenarnya dengan Jokowi Pilpres Hmm. 2014 dan 2019. Saya mengatakan di berbagai kesempatan ini Gibran adalah Jokowi versi milenial. Jokowi Ini versi milenial. Oke. Nah, menurut Anda sendiri nanti apakah ini juga turut akan mendongkrak elektabilitas dari capres dan juga cawapres nomor urut 2 ini? Karena ini tadi Jokowi versi milenial begitu. ya kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum tanpa debat kandidat sekalipun Mhm. sebenarnya elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran ini kan naik secara signifikan karena ada migrasi yang cukup luar biasa terutama dari pemilih Jokowi ya yang di 2019 yang lalu Mhm. terafiliasi ke beberapa orang ya secara perlahan memang migrasi dan pindah mendukung Prabowo dan Gibran karena publik tahu bahwa Gibran ini adalah anaknya Jokowi.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa salah satu variabel kunci di Pilpres 2024 adalah faktor Gibran, ya itu tidak terlepas dari faedah elektoral, efek Mhm. dari Jokowi yang migrasi dan pindah untuk mendukung Prabowo Subianto, Mas ya. Nah, Oke. yang kedua bagi saya dalam debat kandidat, kalau mau jujur sebenarnya jumlah persentase dukungan publiknya tidak terlampau signifikan. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu sebelumnya 2019 misalnya, hanya sekitar 5-6% masyarakat yang masih mungkin mungubah iman politik mereka Setelah setelah. menonton debat begitu ya? Jadi persentasenya memang nggak terlampau signifikan, misalnya di atas 10%. Oke. 5 atau 6% penting, Mas, tapi Mhm. kan sesuai dengan keriuhan dan huru-hara yang Mhm terjadi di mhm. hari-hari ini, di Oke, mana jadi menurut Mas Adi nanti ke depannya ini, gaya debat ala Jokowi begitu nanti akan kembali diadop oleh Gibran bahkan oleh Prabowo begitu capresnya dalam, debat-debat selanjutnya? persis, Mas. Saya kira hakul yakin akan Oke. mengulang strategi debat yang pernah dilakukan oleh Jokowi dalam 2 debat capres, 2 kali itu. Kenapa begitu? Karena ada success story. Yang kedua, Baik. pastinya itu menggunakan data-data faktual terukur. Karena apapun, ya Gibran ini adalah orang dalam, anaknya presiden yang saat ini tentu suplai data dan informasinya pasti valid dan akurat. Inilah Oke. yang saya kira menjadi PR bagi penantang untuk Mhm. mencari celah kira-kira apa yang mesti menjadi peluru, ya menjadi Mhm. kritik pada kubunya Pak Prabowo dan Gibran, karena kalau tidak dibarengi dengan kritik-kritik yang Baik akurat, tentu panggung politiknya hanya akan dikuasai oleh nomor 2. baik.